Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita ini seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita dalam Khawatirul Qur'aniyah, yang hari ini kita akan melihat di bagian juz kedua suratul Baqarah, yang mana intinya dalam juz kedua suratul Baqarah itu 3, ta'atullah, tamyizul ummah, wa taqwallah. Ini gambaran yang pernah disampaikan pertemuan yang lalu. Saya tidak mengulang lagi karena untuk dilanjutkan agar bisa selesai dengan target kita, insya Allah 1,5 tahun selesai ini semua, atau 2 tahun insya Allah. Padahal diringkas-ringkasnya ini, insya Allah ya. Kesempatan yang berbeda ini adalah ta'atullah, yakni adalah ketaatan kepada Allah. Sudah disampaikan begitu Allah membicarakan tentang ketaatan kepada Allah, perubahan kiblat. Nggak ada urusan, taat saja kepada Allah. Bukan hanya sekedar perubahan kiblat yang kemarin kita sampaikan, di sini juga ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tentang masalah haji, sami'na wa ata'na. Semuanya itu taatullah. Lalu yang kedua tamyizul ummah. Tamyizul ummah ini adalah kemandirian umat. Kita ini berbeda dengan mereka. Maksudnya dengan orang-orang kafir. Berbeda. Apapun yang dilakukan oleh kita dengan orang-orang kafir itu berbeda. Walaupun mungkin nampak seperti hal sama kelihatannya, tapi pastikan itu beda. Pastikan itu adalah tidak sama. Iya, tidak sama. Ini kenyataannya. Seperti yang pernah saya sampaikan, di bulan Muharram orang-orang Yahudi melaksanakan ibadah saum. Ya, lalu orang-orang Muslimin pun ajakan Rasulullah untuk melaksanakan ibadah saum. Tapi pastinya beda. Saumnya orang-orang Yahudi dengan saumnya orang-orang mukminin, muslimin pada waktu itu. Adapun misalnya ketika melihat orang yang beriman, ya melakukan semua sesuai sunnah Rasul. Lalu ada orang kafir yang melakukan gayanya seperti orang muslim, tetap aja nggak berpahala. Orang muslim makan dengan tangan kanan, orang kafir makan dengan tangan kanan. Suapan orang mukmin makan dengan tangan kanan berpahala. Suapan orang kafir yang tidak beriman makan dengan tangan kanan tidak mendapatkan pahala. Itu gambaran yang paling simpel saja. Iya. Jadi mencari nafkah orang beriman itu Masya Allah jihad fisabilillah. Tapi orang kafir mencari nafkah, ya, walaupun itu halal, tidak ada pahala seperti ibadahnya orang yang beriman. Tidak sama, ya, tamyizul ummah. Lalu selanjutnya pernah kita sampaikan tentang taqwallah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjutkan di sini, yang ingin kita bahas di sini adalah Masya Allah tabarakallah, dilanjutkan bahwa di juz kedua juga setelah ta'atullah intinya taat kepada Allah tanpa ragu. Lalu bedakan antara kita dengan orang kafir. Paling tidak niatnya dibedakan. Orang muslim itu niatnya itu karena Allah. Mau melakukan apapun. Mau dia ini beraktivitas sekecil apapun, sebesar apapun. Perbedaannya yang paling nampak itu adalah niat. Iya. Dan selanjutnya, taqwallah. Ya ini, taqwallah ini semuanya untuk mencapai ketakwaan. Nah, di sini ada sesuatu hal membuktikan ta'atullah, membuktikan tamyizul ummah gitu ya. Membuktikan ketakwaan kepada Allah. Ini ada yang namanya pertahanan, benteng pertahanan seorang muslim. Ini pernah dibahas di pertemuan yang lalu, namun tidak sampai saya bahas lebih dalam karena sengaja untuk dimasukkan di dalam pertemuan hari ini. Di dalam suratul Baqarah ayat 190-191 ini adalah boleh dikatakan duru al-Islam, artinya boleh dikatakan perisainya, kehormatannya seorang Islam, seorang muslim. Lihat, ini tentang ayat jihad. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini ada di suratul Baqarah pastinya juz kedua ya.
Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ini gambaran indah sekali. Wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu taqibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Kita lihat ya. Wa huna ta'kid annahu la budda minal qital lil hifadhi 'alal manhaj. Kadang-kadang bukan hanya terlihat di depan mata saja, sejarah-sejarah yang terdahulu ada sesuatu untuk menegakkan kebenaran ini. Terkadang harus ada yang namanya jihad. Terkadang harus ada yang namanya perang. Dan ini adalah sebagai kehormatan, sebagai keagungan, sebagai tameng, sebagai perisai bagi orang yang beriman. Tapi lihat, dimanapun ayatnya, dimanapun hadisnya, kalau ada, ketika Allah menyampaikan tentang urusan perang, pasti ada syarat-syarat yang harus diselesaikan. Syarat-syarat harus dipenuhi, tidak dilemparkan, tidak langsung perang begitu saja, tidak. Tapi ada kaidah-kaidah yang ada. Contoh, lihat, waqatilu fi sabilillah. Ingat, perangnya karena Allah, bukan karena ingin membela golongan. Perangnya bukan karena ingin membela kabilahnya. Perangnya bukan ingin membela, punten, istilahnya apa ya, kehormatan dirinya. Saya kan turunan ini, masa nggak berani? Saya kan turunan itu, saya kan turunan, nggak bisa. Iya, saya kan turunan kiai, masa saya nggak berani untuk berjihad? Dia berperang itu karena menyatakan saya turunan kiai. Jadi ingin membuktikan kalau turunan kiai itu berani. Maka pada waktu itu seandainya dia mati, dia wafat dalam peperangan itu tidak bernilai apa-apa. Ini gambarannya. Pegang baik-baik. Iya. Kalau mengatakan ada orang berperang bukan karena Allah, itu sangat-sangat mengerikan sekali. Maka di dalam perkataan Rasulullah SAW, man mata, siapa saja yang wafat, yang meninggal, kenyataannya seperti medan perang, tapi dia ingin membela kabilahnya, atau dia ingin dikatakan dia berani, atau ingin dikatakan dirinya pahlawan, maka gambaran Rasulullah, laqad mata ala mayyitatil jahiliyah, karena sesungguhnya dia ini telah mati seperti matinya orang-orang jahiliyah. Mengerikan sekali ya. Padahal di medan perang, musuhnya di depannya, tapi niatnya salah, ternyata dikategorikan matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Astagfirullah. Sama. Ketika dia mengeluarkan harta untuk berinfak, ternyata punten bukan fisabilillah, karena ada jalan yang ingin didapatkannya, keinginan yang ingin diraihnya, pastikan sedekah dan infaknya itu sama sekali tidak akan pernah punten menyelamatkan dirinya dari siksa kubur, ataupun menyelamatkan dirinya daripada neraka. Karena apa? Karena niatnya yang salah. Ini gambarannya. Jadi ketika mau mengatakan perang, Allah Subhanahu wa taala tidak waqatilul musyrikin, tidak waqatilul musyrikat, tidak, tapi kalimatnya waqatilu fi sabilillah. Ini diawali dengan fi sabilillah. Kenapa? Karena banyak sekarang yang mungkin nampak berjuang tapi bukan fi sabilillah. Nampaknya, apalagi zaman sekarang, subhanallah, orang membela, mungkin bukan membela antara hak yang batil, tapi membela itu mana yang dia sukai saja. Mana yang dia senangi, dia bela. Mana yang dia sukai, dia bela. Mana yang menguntungkan buat dia, dia bela. Mana yang bayar dia, dia bela. Nggak peduli benar dan salah. Nah itu dia. Apalagi kalau seandainya sudah dalam ranah tidak ada keikhlasan, apapun yang dilakukannya tidak bisa. Iya, tidak bisa. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, salah satu di antaranya ketika Allah menyampaikan tentang masalah perang, begitu ya, tidak langsung bias begitu saja. Tapi ada apa namanya? Kaidah-kaidah yang ditentukan oleh Allah. Waqatilu fi sabilillah. Ingat, harus fi sabilillah. Ada sebuah riwayat yang disampaikan, ini adalah ada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Darda pernah bertanya dengan mengatakan, ini diriwayatkan oleh Abu Daud, kalimatnya subhanallah, ya Rasulullah, rajulun yuqatil hamiyah, rajulun yuqatilu syuja'ah, wa rajulun yuqatilu asabiyah, wa rajulun yuqatilu yuridu makana. Ya Rasulullah, kalau ada orang berperang karena dia membela kabilahnya, kalau ada orang berperang dia membela itu karena golongannya, dia berperang karena ini ingin dikatakan seorang pemberani. Dia ini berperang karena untuk meraih kedudukan. Bisa jadi orang berperang karena ingin meraih kedudukan. Maka apa yang digambarkannya? Lalu ditanya, ya Rasulullah, mana yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satupun yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah mengatakan kata-katanya adalah rajulun yuqatilu i'la'an li kalimatillah. Orang yang berjuang karena untuk menegakkan kalimat Allah, itulah yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambarannya. Jadi kalau ditegaskan, hati-hati dengan niat yang ada. Maka Allah dengan tegas kalimatnya, waqatilu fi sabilillah. Pertama fi sabilillah. Yang kedua apa? Yang kedua, alladzina yuqatilunakum. Subhanallah. Alladzina yuqatilunakum. Maknanya apa? Perangi mereka yang memerangi kamu. Yang berkhianat kepada kamu. Karena yang namanya syariat Islam, punten ya, ketika akan berperang, itu tidak ujung-ujung perang, pasti mereka dulu yang bikin masalah. Ketika Rasulullah, kenapa harus memerangi masalah dengan orang-orang Persia? Kenapa Rasulullah harus berperang dengan Raja Persia saat itu? Ya iyalah, Rasulullah kirim utusan ke Raja Persia, suratnya dirobek, itu kan penghinaan. Penghinaan. Maka ketika suratnya Rasulullah yang dikirim ke Raja Persia dirobek oleh Raja Persia, lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mazzaqallahu mulka kama mazzaqa risalati. Semoga Allah hancurkan, robek-robekan kerajaannya seperti dia telah merobek-robek suratku. Ini kenapa penghinaan demikian? Iya. Jadi ketika berperang, Rasulullah tidak tiba-tiba berperang, tidak. Dan ingat, perang itu bukan tujuan. Sekali lagi, perang itu bukan tujuan. Membunuh dalam peperangan itu bukan tujuan. Tapi tujuan berperang itu adalah untuk menyampaikan daripada kalimat Allah. Untuk menyebarkan syiar Islam. Sekali lagi, perang itu bukan tujuan. Iya. Maka kalau seandainya kita lihat, Rasulullah saat berhadapan dengan orang-orang kafir, tidak langsung berperang, selalu menawarkan berapa hal? 3 hal. Rasulullah selalu sampaikan 3 hal. Yang disampaikan mengatakan, aku datang kepada kalian karena apa? Karena kalian telah melakukan penghinaan kepada kami, karena kalian telah membunuh utusan kami, karena kalian telah menjegal rombongan kami. Karena itu Rasulullah sampaikan. Kalau saat dibegitukan, biar saja, itu sama sekali dalam artian tidak punya kewibawaan. Dan ayat ini adalah ayat yang pertama kali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Iya, karena awal mulanya dalam surah yang lain, surah An-Nisa, ada kata-kata kalimat yang digambarkan apa kalimatnya? Kufu aidiakum. Artinya apa? Ikat tanganmu. Maksudnya apa? Jangan bergerak dulu, jangan berperang. Tahan, sabar. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat ketika di Mekah sabarnya bagaimana? Bagaimana Rasulullah selama di kota Mekah dengan para sahabat? Subhanallah. Ya, lama di kota Mekah. Di kota Mekah dalam keadaan Masya Allah Tabarakallah, dicercanya, dihinanya, lalu apa? Diusirnya. Bukannya sekedar itu, disiksanya. Kenapa mereka tidak melawan? Jawabannya, punten, nggak ada perintah dari Allah. Tunggu. Subhanallah. Jangan, tunggu, sabar dulu. Jangan santai dulu, tunggu. Kalimatnya, subhanallah, kalimatnya kufu aidiakum. Artinya apa? Subhanallah, tahan tanganmu, tangan hatimu, jangan bergerak dulu. Begitu sampai ke kota Madinah, subhanallah, ini para sahabat ini, kapan sih mereka itu akan menyerang? Kalau menyerang kita akan perangi mereka. Ternyata bisa dipahami ayah dan bunda ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun, Rasulullah mengatakan wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Subhanallah, para sahabat takbir dengan gembira untuk menyambutnya. Menyambutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Ini. Kenapa? Berarti kita tidak tinggal diam saat ini, punya kehormatan. Jadi ini adalah ayat yang pertama kali mengizinkan dalam syariat Islam untuk berperang, itu adalah di kota Madinah, dan tepatnya adalah di juz kedua suratul Baqarah, dan tepatnya adalah ketika Rasulullah sudah sampai ke kota Madinah. Dan ini adalah ta'atullah. Dan ini adalah tamyizul ummah. Kenapa? Mereka mungkin berperang. Coba orang kafir berperang. Kira-kira apa? Mungkin membela negaranya. Orang kafir pun membela rajanya. Orang kafir berperang, membela apa? Mungkin membela kekuasaannya. Orang kafir berperang untuk apa? Tapi orang muslim, mau itu pimpinan tingginya, mau itu bawahnya, sama untuk membela kalimatullah. Sama coba. Kalimatnya itu apa? Untuk membela agama Allah. Dari pimpinan atas sampai ke bawahnya, perang itu sama tujuannya apa? Membela apa? Allah. Memegang kalimat yang paling tinggi, yakni adalah kalimatullah. Kalimatnya i'la'an li kalimatillah. Sama. Tapi kalau orang kafir mungkin membela, menjaga itu, menjaga ini, apa yang dijaga, apa yang tidak buat orang muslimin. Kenapa? Menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalimatnya pun diucapkannya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena memang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Nah, ada satu hal yang perlu saya sampaikan juga untuk teman-teman semuanya, bahwa di sini mengatakan alladzina yuqatilunakum, iya, wala ta'tadu. Ini syarat yang ketiganya. Yang pertama, fi sabilillah, jalan Allah ya. Bereskan niat ya, jangan perang bukan karena Allah. Bayangkan saja, perang aja harus karena Allah. Berarti semua ibadah itu niatnya karena Allah. Yang kedua mengatakan, alladzina yuqatilunakum. Ingat ya, yang mereka memerangimu. Maka Rasulullah, ataupun ketika berperang, ditanya dengan mengatakan ucapannya, aku datang kemari menawarkan 3 hal. Yang pertama, Islam. Jangkau Islam, tidak ada peperangan, ujung-ujung tiba-tiba perang, iya, kecuali pasti ada masalah. Dan masalahnya yang memulainya pasti dari orang kafir. Itu sudah kejadiannya demikian. Selanjutnya, ketika berperang, Rasulullah tidak langsung untuk berperang. Tapi apa? Nego. Negonya bukan untuk memundurkan peperangan. Nego perang atau tidak perang karena kami takut. Perang atau tidak perang karena kami mau bayar kalian agar tidak jadi perang. Tidak. Tapi negonya adalah kalian satu. Apa? Saya tawarkan Islam apa enggak? Islam apa tidak? Mereka bilang, saya tidak Islam. Saya datang ke sini justru ingin menghancurkan Islam. Mana mungkin saya Islam? Kalau gitu, 2. Apa? Kalian tunduk ke dalam hukumku, tetap dalam keadaan, jika kalian tetap dalam keadaan kafir, iya, boleh. Kalian boleh pulang, iya, lalu tunduk dalam hukumku, dan negara kalian kami lindungi. Kami lindungi, tapi dengan syarat bayar jizyah. Upetinya mana? Upetinya, kenapa? Ketika engkau ini sudah tunduk dalam hukum Islam, maka darahmu, hartamu, keluargamu, kami yang menjaganya. Kalian main aman-aman saja. Kalau ada musuh, kami yang nyerang. Kalau ada masalah, kami yang jaga. Subhanallah. Tapi apa? Dengan syarat, bayar dong upetinya. Pajaknya, kalau dibilang. Tapi upetinya, jizyah. Gambarannya. Kenapa? Karena kalian kami lindungi di sini. Orang kafir itu mengatakan, enak aja saya tunduk dalam hukum. Enggak, saya enggak mau terima yang kedua juga. Kalau gitu, perang. Iya, perang. Subhanallah. Nah, punten. Kalau seandainya dia milih yang pertama, dipilih 2 pilihan. Yang pertama, ini masih di kota Madinah ini. Ketika orang-orang baru berhijrah ke kota Madinah, Rasulullah ingin mengumpulkan orang-orang untuk tiba di kota Madinah agar banyak. Maka Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang kafir pada waktu itu, jika kalian Islam, tidak ada perang. Tidak ada perang. Kalau kalian Islam, jelas tidak ada perang. Karena perang itu untuk menyebarkan Islam. Kalian tidak mau perang, kenapa? Karena kalian Islam dan Islam kalian diterima. Ada 2 syaratnya. Pertama, hijrah. Hijrah kemana? Ke Madinah. Untuk memperkuat kota Madinah. Tinggal di Madinah, kita bareng-bareng hidup Madinah, kita bangun di kota Madinah. Kalau gitu, pilihan pertama. Yang kedua, saya enggak mau di kota Madinah, saya akan tetap di sini. Saya akan tetap di sini. Subhanallah. Kata mereka itu, Rasulullah bilang, baik, kalau kalian tetap di sini, tetap berada di sini, kami akan jaga kalian, dan kalian, wahai para pejuang kita, para pejuang muslimnya gitu, tidak mendapatkan ghanimah ataupun fai. Nggak dapat. Iya, ghanimah atau ghanimah? Kalau ghanimah itu apa? Harta rampasan perang yang didapatkan karena perang. Kalau satu lagi apa namanya? Fai itu adalah rampasan perang tanpa ada perang. Iya, bisa ketika dia bilang mau perang udah kabur duluan. Akhirnya dia kocar-kacir. Akhirnya apa? Ditinggal semua barangnya. Itu harta rampasan perang bukan? Rampasan perang. Tapi apa? Orang kafirnya nggak ada. Kenapa kabur duluan? Semua ditinggalin. Diambil nggak rampasan perangnya? Diambil. Tapi nggak ada peperangan. Itu namanya fai. Iya. Dan punten, kalau seandainya ada peperangan dulu, ghanimah. Nggak ada peperangannya karena ditinggalkan, itu namanya fai. Nah punten, kalimatnya kalau seandainya peperangan seperti itu terjadi. Kayak tadi, saya mau Islam, mengatakan 2 kalimat syahadat. Oke, kalau kalian sudah mengatakan 2 kalimat syahadat, kalian pindah ke Madinah. Saya nggak mau di kota Madinah. Oke, kalau kalian nggak mau di kota Madinah, tetap di sini. Iya, jaga keislamannya, saya tidak akan halangi. Lalu sampaikan kepada pasukan orang muslim. Ingat ya, ini sudah Islam loh.
Kalian tidak berhak mengambil ghanimah atau pai dari mereka karena mereka sudah Islam. Itu ada kaidah tersendiri. Iya. Kenapa Rasulullah mengarahkan untuk ke kota Madinah? Jawabannya apa? Agar kota Madinah kuat, makin banyak orang. Dan itu dianjurkan tapi saya nggak mau ke kota Madinah. Ya udah, tinggal di mana? Di Mekah, ataupun di tempat lainnya, ataupun di kabilah-kabilah lainnya. Karena kan bukan hanya Mekah saja, ada kabilah Hudzail, ada kabilah Sulaim, ada Murrah, ada apa dan ada apa, dan mereka itu berperang di sana. Iya, dan tidak dianjurkan untuk dipaksa masuk ke kota Madinah, tapi hanya dianjurkan kota Madinah, tapi kalau tidak mau tidak apa-apa. Orang muslim tidak mendapatkan ghanimah. Punten saya sampaikan. Ingat, jangan dilupakan. Perang ghanimah itu, ghanimah harta rampasan perang, itu hanya berlaku untuk umat Nabi Muhammad saja. Sebelum umat Nabi Muhammad perang ada, tapi mereka tidak berhak mendapatkan ghanimah. Jadi paham itu ya? Seandainya terjadi peperangan, orang kafir itu kalah, kemana ghanimahnya? Tidak boleh diambil oleh siapa? Pasukan, nggak boleh. Iya. Mudah-mudahan hari ini ada lumayan harga hujan gitu ya. Ya mudah-mudahan, sudah lama nggak hujan. Allahumma asqinal ghais. La taj'al minal qanitin. Sudah sholat istisqa? Oh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Di mana? Oh, dikabulkan berarti, ya udah. Amin. Iya, sepertinya mudah-mudahan hujan dengan memberikan hujan yang baik, yang membuat kita nyaman, membuat kita tenang, tentram. Iya. Saya lanjutkan. Karena pada nanti satu akhir zaman nanti hujan itu turun, Allah turunkan itu bukan karena manusia. Jadi Allah itu bukan karena kasihannya kepada manusia, tapi kasihan sama ternak, sama binatang kekeringan, sama pohon-pohonan. Jadi Allah turunkan hujan. Kenapa? Kalau untuk manusia udah nggak ada harganya. Untuk manusia nggak ada harganya. Kenapa? Banyak maksiatnya. Nggak ada untuk dihargai manusia itu. Kalau sekarang ini punten binatang mendapatkan keberkahan dari manusia karena solehnya. Tapi suatu saat nanti punten kita mendapatkan keberkahannya dari binatang. Karena apa? Manusia banyak maksiatnya. Iya. Kenapa? Punten, bisa jadi kalimatnya hujan itu turun bukan karena Allah menghargai manusia, tapi yang dihargainya itu adalah apa? Binatang. Kasihan binatang kekeringan, turun hujan. Ya gitulah, iya. Tapi saat ini kayaknya hujan turun karena kita kayaknya. Amin ya rabbal alamin. Bukan karena binatang-binatang. Ya, karena kita masih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, ya. Yang namanya ghanimah itu hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Sebelum umat Nabi Muhammad, ghanimah itu hanya punten dimiliki oleh siapa? Serahkan ke Allah. Begini caranya nih. Perang. Setelah perang terjadi, orang kafir kalah, lalu ghanimahnya dikumpulkan. Setelah ghanimahnya dikumpulkan, dikemanakan itu? Caranya bagaimana? Disimpan, dinaikkan ke atas gunung, di bukit. Setelah itu para mujahid duduk semuanya menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya ghanimah disimpan di sana. Doa, ya Allah, terimalah jihad kami. Semoga jihad kami ini menjadikan kami ahli surga, mendapatkan keridhaan-Mu. Maka saat itu datang semacam halilintar, jebret hilang. Atau jebret kebakar hilang. Itu cara takarubnya begitu dulu itu. Cara takarubnya gitu. Iya. Nah, kalau seandainya tiba-tiba bisa disimpan, ya Allah, tolong ini, terimalah ghanimah kami ini. Terimalah amal jihad kami ini. Gak datang-datang halilintar. Gak datang, berarti ada masalah nih di grup ini. Ada masalah di grup ini. Maka dengan, ya Rabb, ada masalah apa? Pernah terjadi. Iya. Pernah terjadi salah satu kejadian di salah satu Nabiullah terjadi demikian. Maka, apa yang terjadi? Yang terjadi dengan mengatakan, pada waktu itu nabinya dengan mengatakan semuanya kumpul. Iya. Pasti di antara kalian ada yang menyembunyikan harta. Seharusnya itu diserahkan ke Allah. Disembunyiin hartanya. Disakuin gitu. Ya, dipesakin. Dikantongin. Ya saku saya, pesak saya. Udah ketahuan banget itu. Dikantongin ya. Disembunyiin. Nah setelah itu nabinya langsung mengatakan, semua salaman dengan saya. Bersalaman, ternyata ada dua orang, begitu salaman itu nggak bisa lepas tangannya. Nggak bisa lepas tangannya. Baru kata Nabi Allah dengan mengatakan, kamu nyimpen apa? Saya menyimpan emas. Keluarkan. Dikeluarkan emasnya. Taruh di atas.
Salam, salam, salam. Ada lagi satu lagi. Kamu naruh apa? Saya naruh emas juga. Keluarkan. Selesai. Keluarkan. Setelah itu semuanya, suruh tobat dua orang ini. Lalu memohon pada Allah, ya Allah terimalah. Terimalah jihadku ini. Maka barulah datang yang namanya halilintar. Ataupun ada yang namanya petir. Lalu setelah itu apa? Terbakar. Berarti apa? Diterima oleh Allah. Dulu itu, punten dulu itu. Nggak bisa sembunyi-sembunyi ketika mau takarrub kepada Allah. Kamu orang soleh kayaknya ya? Iya. Coba kalau kamu benar orang soleh, taruh di atas bukit sana. Tuh kepada Allah untuk sedekahnya, semoga Allah terima. Jadi kurbannya dulu ini, bawa kambingnya ke atas, simpan. Ya Allah, itu kurban saya, terimalah olehmu. Jebret, terima. Udah selesai, saya soleh. Lah lihat tuh. Iya, paling tidak begitu. Udah selesai kurbannya. Nah kalau mengatakan ditaruh kurbannya, ya Allah nggak diterima. Orang ini gimana solehnya? Ria. Ketahuan banget dulu Pak. Soleh tidak soleh tuh kalau sekarang ketahuan nggak? Enggak, sekarang mau kurban sapi segede tontonan juga nggak ketahuan. Iya, kenapa? Orang nggak ngerti. Niatnya tuh nggak tahu. Kalau dulu mah langsung kelihatan niatnya itu. Niatnya itu seperti apa kelihatan. Iya, disimpan di atas, baru kalau diterima dihantam dengan halilintar. Iya, dihantamnya dengan petir, lalu terbakar, habislah. Itulah yang terjadi kepada Qabil dan Habil dulu kan. Iya kan? Qabil dan Habil mempersembahkannya. Qabil mempersembahkan yang namanya apa? Ternaknya. Qabil itu mempersembahkan apa? Hasil panennya. Lalu Habil mempersembahkan apa? Ternaknya. Yang diterima punya siapa? Punya Habil. Datang halilintarnya, datang petirnya, lalu diambilnya, itu diterima. Dan itu berlanjut. Sampai Nabi Isa alaihissalam. Saat ini tidak ada lagi begitu. Bayangkan kalau terjadi seperti itu. Yang mau kurban di waktu kurban, subhanallah. Yang diterima kurbannya, masya Allah ada tandanya. Kira-kira kurban di tempat kita yang diterima berapa gitu ya. Belum lagi mungkin ada uang haramnya di situ. Iya, belum lagi enggak diterima. Secuil uang haram yang masuk di barang itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri itu. Kalau dulu mah begitu, kalau sekarang mah wah, bisa jadi nih masjid, nih wah semuanya enggak tahu padahal itu uangnya dari mana. Iya. Ini dia usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nah, sekali lagi, ghanimah itu berlaku hanya untuk umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa misalnya terjadi Talut Jalut peperangan? Terjadi peperangan orang kafir dan orang mukmin pada waktu itu. Menang orang mukmin. Ghanimahnya kemana? Bakar, serahkan kepada Allah. Siapa yang mengambilnya? Allah. Dengan cara apa? Allah kirim halilintar atau Allah kirim yang namanya petir. Itu nyata demikian. Nah pun kok sekarang di zaman umat Nabi Muhammad begitu dapat ghanimah, diserahkan kepada siapa ghanimahnya? Mujahid. Serahkan ghanimah. Sampai ada kalau seandainya orang kafirnya udah kabur duluan, berarti apa? Tetap dapat harta rampasan perang, tapi tanpa perang namanya tadi apa? Al-Fai. Iya. Punten. Setelah itu apa? Kenapa ghanimah hanya berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW? Karena lihat, andai terjadi peperangan sebelum Nabi Muhammad, iya, maka punten pejuang itu, Nabi itu hanya untuk menahan, menjaga, memakmurkan kabilahnya saja. Tidak ada berkewajiban untuk menyebarkan syariat ke sana kemari. Tidak ada. Iya. Jadi Nabi Musa, ia selamatkan Bani Israel itu. Maka selamatkan Bani Israel. Maka ketika kalau ada peperangan, iya, yang terjadi, ia menyelamatkan kampungnya itu, kabilahnya itu. Dan punten, itulah kenyataannya. Tapi kalau untuk umat Nabi Muhammad menyebarkan Islam untuk siapa? Seluruh dunia. Maka bisa jadi punten musuhnya pun lebih banyak daripada nabi-nabi yang sebelumnya. Maka hal inilah kenapa ghanimah diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Tapi punten tujuannya digambarkan waqatilu fi sabilillah. Jangan waqatilu fi sabili ghanimah. Iya. Kenapa kalau seandainya berperang karena ingin dapat ghanimah, nggak dapat apa-apa. Ghanimah itu ada, tapi ingat, perang bukan tujuan, perang bukan tujuan, membunuh bukan tujuan, ghanimah bukan tujuan. Tapi apa? Tujuannya adalah dakwah. Tujuannya menyebarkan Islam. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas
hatta yashhadu alla ilaha illallah. Iya, itu gambarannya. Aku diperintahkan untuk berperang itu sampai mereka mengatakan 2 kalimat syahadat. Kalau sudah selesai mengatakan kalimat syahadat, ya sudah selesai. Ini gambarannya. Simpan baik-baik. Iya, bahkan punten, ada salah seorang sahabat, ya lagi perang ribut-ributnya gitu kan. Ternyata kalau tidak kelu namanya Zaid, siapa itu anak Usama bin Zaid apa? Usama bin Zaid, iya. Usama bin Zaid berperang dengan orang kafir. Subhanallah. Dia udah capek-capeknya peperangan ini sampai istilahnya apa? Puluhan menit lah. Coba kalau tinju aja 5 menit tring istirahat gitu. Naik lagi tring istirahat gitu ya. Ini bayangin kalau perang gitu ada istirahatnya nggak? Capek istirahat dulu sebentar istirahat dulu. Minum dulu, nggak ada. Iya, nggak ada. Coba kalau kita main bola aja ada istirahatnya. Dan itu tidak hubungannya dengan nyawa. Ini mah nyawa pedang dipegang, iya. Lalu nggak ada istirahat yang mengatakan stop, saya haus, kamu haus kan? Iya, minum dulu, selesai. Udah mulai lagi, udah tunggu 2 menit lagi. Udah siap. Nggak jadi seperti itu. Ini perangnya banget, perang terjadi, iya. Dan punten sudah kira-kira sampai hampir 1 jam, 1 jam lebih. Terus dalam keadaan lelah, akhirnya jatuhlah orang kafir ini. Udah nggak bisa nahan lagi. Subhanallah, ini tinggal pedangnya, tinggal ditusukkan saja. Ketika pedang ini akan dihujamkan, tiba-tiba orang itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ini pedang udah di perjalanan, udah OTW ini. Iya. Perjalanan udah OTW ini, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar. Udah mati. Subhanallah, tertusuk. Ya, dia juga berpikir mengatakan kalau mau syahadat kenapa nggak dari tadi? Ini udah kalah baru syahadat. Berarti kayaknya dia tahu nih kalau bersyahadat akan bebas. Akan bebas kan, karena dia tahu perang itu kalau sudah mengatakan 2 kalimat syahadat aman. Makanya dia kalimat syahadat mengucapkan. Ya udah. Tapi berpikir mengatakan, ini mah pengen bebas saja. Ada yang lapor sama Rasul, ya Rasulullah, itu sama tadi saya melihat membunuh orang sudah mengatakan 2 kalimat syahadat. Panggil. Ya Usama, aqalta rajulan yashhadu annallah atau yashhadullah la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya Usama, apakah kau telah membunuh orang yang telah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Usama tidak mengatakan iya atau tidak. Usama mengatakan, ya Rasulullah, saya melihat dia mengatakan 2 kalimat syahadat itu karena dia ingin bebas daripada pedangku. Jawaban Rasulullah apa? Rasulullah tidak mengatakan oh gitu. Tapi kata Rasulullah apa? Aqatalta rajulan, apakah engkau membunuh orang yang sudah mengatakan 2 kalimat syahadat? Diulang lagi pertanyaan itu dan agak sedikit naik nadanya. Berarti ya ada sesuatu yang lebih ditekankan lagi. Mulai nunduk, ya Rasulullah, maaf, saya kira dia ini mengatakan 2 kalimat syahadat karena ingin selamat dari pedang saya. Tinggi bahasanya. Asyaqaqta sadra, apakah engkau buka dadanya itu? Dan engkau mengetahui kalau dia mengatakan 2 kalimat syahadat itu ingin selamat dari pedangmu, asyaqaqta sadra, apakah kau buka jantungnya? Kau tahu itu dari mana? Wah, berarti itu kan tajam sekali. Lalu saat itu nunduk Usama, gak bisa jawab. Lalu kata Rasulullah mengatakan, wa ma tasna biqauli la ilaha illallah. Apa yang kamu kira tentang 2 kalimat syahadat ini? Apa yang kamu kira tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini? Di situ Usama hanya menyatakan, ya Rabb, penyesalanku ini hanya bisa dibalas dengan mati syahidku. Itulah kalimatnya. Kalau aku mati syahid, aku sudah aman, tenang dengan kekeliruanku ini. Tapi kalau aku nggak mati syahid, saya akan selalu berpikir tentang kekeliruan yang aku lakukan. Dan Allah hadiahkan kepada Usama ini adalah mati syahid. Subhanallah. Iya. Nanti di akhir-akhirnya. Iya. Tapi yang jelas dengan mengatakan kalimatnya, mengatakan 2 kalimat syahadat ini adalah indah sekali. Tidak ada peperangan. Dalam siapapun, kondisi apapun, mau duel, mau apapun. Kalau mengatakan kalimatnya, khayyartu laka salasa. Aku akan berikan 3 pilihan kepada kalian. Selalu begitu. Aslim taslam. Kamu Islam, kamu aman. Irji'u, balik. Kami pun tidak akan pernah menyerang kalian. Tidak. Kalau gitu, kalimatnya jizyah. Tunduk padaku, tunduk kepada hukumku, bayar jizyah. Dan kalian aman, negaramu akan kami lindungi. Subhanallah.
Tidak, kalau gitu perang. Ya sudah, perang terjadi. Dan ini apabila sudah dalam kemenangan, baru mendapatkan namanya ghanimah. Subhanallah. Iya, lihat saya lanjutkan lagi. Berarti kalau disampaikan di sini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, iya. Ternyata ghanimah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Alasannya tadi, karena umat Nabi Muhammad diberikan dakwah tugasnya. Dalam dakwah ini pasti ditakutkan ada yang ingin memeranginya. Maka disiarkan tentang kalimat apa? Jihad. Iya, itu gambarannya. Bayangkan kalau tidak ada jihad, apa yang terjadi? Ketika misalnya zaman dulu itu orang Islam, negara Islam tertindas misalnya, atau di Palestina atau apa, kalau nggak ada jihad kira-kira semuanya akan melempem. Makanya disyariatkan jihad, dan jihad ini ternyata pahalanya luar biasa. Iya. Punten wala ta'tadu, ini syarat ketiga. Pertama, waqatilu fi sabilillah. Yang kedua, alladzina yuqatilunakum, berarti memang tidak ujung-ujung perang, tapi mereka yang memusuhimu. Iya. Selanjutnya wala ta'tadu, artinya jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu apa? Ada kaidahnya. Ada kaidahnya. Apa? Jangan menghancurkan pepohonan. Ini mentang-mentang perang, semua dibabat, pohon dihabisin, dibakar. Tidak. Iya. Lalu mengatakan, jangan hancurkan tempat-tempat ibadah mereka. Jangan. Iya. Tidak. Juga jangan membunuh. Punten para ruhban. Para ruhban itu orang-orang yang boleh disampaikan, mungkin dibilangnya tuh para penceramah-penceramah, para kiai-kiai, walaupun itu agama Nasrani atau orang Yahudi, tapi mereka tinggalnya di situ, jangan dibunuh. Iya, biarkan. Kenapa? Ya, walau bagaimanapun itu adalah tidak ikut berperang, kecuali kalau merekanya ikut pegang senjata perang, ya itu nggak ada urusan. Tapi dalam istilahnya bukan di dalam peperangan. Misalnya kita menaklukkan satu daerah, masuk ke dalam, hancurkan semuanya, tidak. Orang tua tidak, yang sepuh tidak, yang hamil tidak, anak-anak tidak, dilindungi. Apalagi pepohonan jangan dihancurkan. Binatang-binatang tidak dihancurkan. Wala ta'tadu. Jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Perang ya perang, tapi ada apa? Ada kaidahnya. Masya Allah. Dan ini adalah punten kemuliaan syiar dan syariat Islam yang sangat indah. Kalimatnya yang sangat luar biasa. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah ini tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas. Waqtuluhum. Ya, waqtuluhum haitsu taqibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Kalau memang sudah dalam keadaan peperangan demikian, subhanallah, waqtuluhum haitsu masaqib. Dimanapun mereka berlari, kejar orang-orang kafir itu. Iya, kenapa? Jangan dibiarkan. Kalau memang itu dalam keadaan permusuhan. Iya. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Keluarkan dari mana mereka mengeluarkan. Kalau punten seperti Rasulullah sampai ke kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, mereka kan yang mengusir Rasulullah SAW. Setelah itu, Rasul maafkan mereka. Maafkan, beda ya dengan mungkin gambaran-gambaran orang, sampai orang Mekah pun pada waktu itu yang yang ingin membunuh Rasulullah, yang ingin menyerang Rasulullah, tapi tiba-tiba Rasulullah memaafkannya, itu sangat kaget buat mereka itu. Kenapa? Karena mereka dikagetkan dengan maafnya Rasulullah. Jadi singkatnya, semua mungkin sering mendengar kata-kata ini. Orang Mekah ini menyerang Rasulullah, mengusir Rasulullah, memerangi Rasulullah bertahun-tahun. Akhirnya Mekah ini dikuasai oleh Rasulullah SAW. Setelah Mekah dikuasai Rasulullah, semua penghina Rasulullah, semua yang ingin membunuh Rasul dikumpulkan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya dengan mengatakan, "Ma dzannukum inni fa'ilun bikum?" Menurut kalian, aku akan berikan hukuman apa buat kalian kira-kira? Menurut kalian, hukuman yang akan aku berikan kepada kalian apa? Orang semua sudah bilang, dalam hati mereka orang-orang kafir mengatakan, pasti aku dibunuh. Pasti kami dipancung, pasti kami akan dibunuh. Karena apa? Nggak ada jawaban lagi. Tiba-tiba, subhanallah, salah seorang Suhail ibnu Amr dengan mengatakan kata-katanya, ucapannya. Kata-kata indah. Ya Muhammad, engkau adalah orang baik. Yang kami tahu, engkau adalah orang baik, dan pasti engkau akan memberikan hukum-hukum yang baik-baik saja buat kami. Itu pun jawaban kepepet. Daripada nggak ada jawaban, gitu aja lah. Iya. Daripada dia mau apa, tapi dalam hati mengatakan, ini pasti saya dibunuh. Tapi karena kecerdasan Suhail dengan mengatakan, innaka rajulun thayyib. Kamu ini adalah laki-laki baik. Maka apapun yang akan berikan kepada kami pasti baik. Subhanallah. Ini kata-kata yang luar biasa Suhail bin Amr.
Tapi semua orang mengatakan dalam hatinya, pasti kami dibunuh. Lalu Rasulullah dengan mengatakan kata-katanya, Isma'u, dengarkan kalian. Dan Rasul mengulangi terhadap kekeliruan mereka. Kalian yang telah mengusir aku, kalian yang telah menghina aku, kalian yang memerangi aku, kalian di otak kalian ingin membunuhku. Hari ini engkau berada di dalam kekuasaanku. Dengarkan, aku berikan kepada kalian keputusan. Semua sudah dengar. Wah ini wafat, mati. Tiba-tiba Rasul katakan, antum tulaqa. Kalian bebas dan aku maafkan. Subhanallah. Suhail ibnu Amr mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasul. Banyak para sahabat yang Islam pada waktu sambil menunjuk Rasulullah karena maafnya. Itu indah luar biasa kan? Bagi yang tidak Islam, dibiarkan oleh Rasulullah. Tapi Allah turunkan, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Ia tidak boleh masuk ke dalam tanah haram ini. Maka saat itu Rasulullah memberikan informasi 4 bulan. Dari setelah haji ini, bagi yang tidak mau Islam, keluar dari Mekah. Tapi yang mau Islam, tinggallah di kota Mekah. Maka punten, tidak ada satu orang pun yang keluar dari kota Mekah, dan semuanya Islam. Kenapa? Ngelihat keadaan yang ada. Ya nyaman yang ada. Subhanallah, itulah kenyataan yang sangat luar biasa. Kalimat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang akhlak ini sangat mulia yang digambarkan oleh umat muslimin muslimat, ya. Jadi mengatakan wala ta'tadu, jangan berlebih-lebihan. Nah sekarang, wah saya ingin berjihad ini. Jihad di mana nih? Saya mau perang. Subhanallah. Jihadnya sholat subuh aja dulu lah. Gimana gitu ya? Jihadnya sholat 5 waktu aja dulu. Gimana tuh ceritanya tuh? Jihadnya baca Quran aja dulu gitu. Iya. Jihadnya itu berantas dulu ketidaktahuan itu. Jihadnya lancarin dulu baca Quran tuh jihadnya itu. Mengatakan, oh jihad dulu. Oh perang, hayya ala sholah, gitu. Gimana mau jihadnya? Subhanallah. Ya. Hayya alal falah, jihadnya susah. Iya. Jadi kalau mengatakan kata-katanya, pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ayo jihad itu kan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Nah sekarang dengan mengatakan kenapa? Karena jihad ini pembuktian bahwa kita ini sami'na wa ata'na. Jihad ini tamyizul ummah. Jihad ini mengejar daripada takwa Allah. Semua tidak lepas daripada 3 poin sebagai kaidah yang kemarin disampaikan di mana? Di pertemuan yang lalu, bahwa yang namanya juz kedua dalam suratul Baqarah ini 3 yang harus dipegang. Maknanya adalah taat kepada Allah. Lalu apa lagi? Tamyizul ummah, iya. Lalu yang ketiganya itulah takwa Allah, iya. Dan ketika menyampaikan tentang masalah jihad, ini dapat semuanya. Punten, di sini ada gambaran yang indah di 195-nya. Wa anfiqu fi sabilillah, itu jihad. Infak di jalan Allah itu jihad. Masya Allah. Jihad itu infak di jalan Allah. Itu jihad kita. Coba rutinkan itu. Apakah setiap Jumat 10.000? Itu jihad kita itu. Kenapa? Karena di dalam kenyataannya setelah ayat tentang waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum, ternyata di ayat berikutnya ada wa anfiqu fi sabilillah. Maka infakkan hartamu di jalan Allah. Itu jihad. Kenapa? Tidak ada yang namanya jihad fi sabilillah kecuali perlu yang namanya dana, perlu yang namanya biaya. Sampai ketika Rasulullah SAW mau perang Tabuk kan, Rasulullah mengatakan kata-kata man jahaza jaisul usrah falahul jannah. Siapa saja yang menyiapkan pasukan untuk perang usrah ini, kan ada perang kesulitan. Kesulitan itu bukan orang tidak mau perang, tapi apa? Nggak ada bekal. Ada kata-kata inna ma'al usri yusra, usr. Maka Rasulullah mengatakan jaisul usr. Artinya apa? Punten namanya pasukan kesulitan. Kenapa kesulitan? Apakah pada nggak mau perang? Bukan. Nggak ada bekal. Nggak ada bekal. Ya Rasulullah, saya pengen perang Tabuk, tapi nggak ada bekal. Bagaimana caranya? Maka Rasulullah mengatakan jahaza jaisul usrah falahul jannah. Siapa saja menyiapkan untuk pasukan ini, maka baginya sorga. Masya Allah, itu para sahabat begitu mengatakan. Baginya sorga, bubar semuanya. Bubar. Dari mana? Dari tempat majelis itu. Bubar, tapi balik lagi. Bawa apa? Bawa masing-masing yang bisa dibawa. Nah kalau kita bubar, hilang nggak balik-balik lagi. Subhanallah. Menjaza jalur parahul jannah, bubar semuanya. Tungguin maghrib nggak ada, isya nggak ada, bener asli tidak ada. Pulang semuanya. Tiba-tiba WhatsApp dia mengatakan, maaf ya saya nggak bisa balik. Ini saya sakit, hilang semuanya. Tapi subhanallah itu bubar semua, nggak ada satu penduduk itu. Kenapa? Dikorek-korek, cari siapa sampai ada yang punya kurma segini saja. Dia bawa.
Sampai dia mengatakan, aduh saya belum punya ini. Apa? Larinya ke pasar dulu. Ngapain? Ngangkut barang. Habis itu dapat upah. Dari upahnya diserahkan. Segitunya para sahabat itu untuk menyiapkan pasukan itu. Iya. Anfiku. Maka digambarkan demikian. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi, semuanya Masya Allah termasuk yang di sini yang paling banyak itu adalah siapa? Utsman bin Affan. Mengeluarkan hartanya. Masya Allah. Ini Jaisul Usrah namanya. Maka punten kita bisa berinfak. Iya, karena mengatakan di ayat itu wa anfiqu fi sabilillah. Tapi tetap kata-kata fi sabilillah itu keluar lagi. Tadi wa qatilu fi sabilillah. Sekarang wa anfiqu fi sabilillah. Kenapa? Karena banyak orang melakukan hal seperti itu, ternyata bukan fisabilillah. Tapi sabilnya apa? Jalannya apa? Berinfak karena ingin namanya terkenal. Berinfak karena ingin mendapatkan kedudukan. Berinfak karena ini gambarannya. Mengerikan sekali. Wa anfiqu fi sabilillah. Lalu lihat, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ini antik ya, unik ya. Infak di jalan Allah dan jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam jurang kehancuran. Maksudnya apa? Saat Anda melakukan amal baik bukan karena Allah, sama dengan menjerumuskan dalam kehancuran. Subhanallah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ketika melakukan maksiat, Anda sedang menjerumuskan Anda ke dalam jurang kehancuran. Itu umum. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan begitu. Para ulama menyimpan satu dalil ayat ini. Kalau ibu, bapak, ikhwah, akhwat, anak-anakku semuanya misalnya di sini puasa di bulan Ramadan tapi sakit. Dokter sudah menyarankan ini nggak boleh puasa karena ini sakit begini. Keke dia puasa. Dia keke puasa. Itu boleh nggak puasanya kalau seperti itu? Udah sakit. Subhanallah, bahkan parah. Dan tidak boleh puasa, dokter menyatakannya. Karena ini harus ada obat semuanya. Harus pasang infus. Nggak mau saya. Nggak mau pasang infus. Nggak mau saya. Tetap aja saya. Itu nggak boleh. Kenapa? Sama dengan menjerumuskan dirinya ke dalam jurang kehancuran. Iya. Jadi kalau seandainya kita melakukan apapun, jangan sampai menjatuhkan diri ke dalam jurang kehancuran. Ini kalimatnya, infak, Masya Allah, itu bagian jihad kita. Menjaga diri kita, hati kita, itu jihad kita, Masya Allah. Dan bukannya sekadar itu, menjauhi kita daripada maksiat, itu pun adalah jihad kita. Karena saat menjerumuskan diri ke dalam jurang kehancuran, berarti kita tidak mampu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amal soleh yang kita lakukan, jihad. Maka yang terindah Rasulullah menyatakan ini kalimatnya. Ketika ingin mendapatkan target, saya ingin jadi katakan ahli ibadah. Saya ingin jadikan ahli ibadah. Ternyata ahli ibadah kalau Rasulullah sampaikan, ahli ibadah itu bukan yang melulu di masjid. Ahli ibadah itu yang terus baca Quran. Ahli ibadah itu yang tidak pernah puasa Senin Kemisnya kelewat. Ternyata Rasulullah tidak memberikan poin di situ. Apa kata Rasulullah? Ittaqil maharim takun abadan nas. Jauhi daripada maksiat, maka engkau adalah orang paling ahli ibadah. Jadi ahli ibadah itu yang paling pandai menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat matanya, telinganya, lisannya, perutnya. Semuanya dijauhi dari maksiat itu abadan nas. Kenapa? Bisa jadi ibu di pengajian menjalankan perintah Allah. Bisa bapak pun ke masjid menjalankan perintah Allah. Tapi apakah di saat di masjid, di saat pengajian, mungkin nggak sambil melakukan dosa? Mungkin saja. Lagi di masjid mungkin dosa, mungkin. Di pengajian mungkin dosa, mungkin. Subhanallah, ini mengerikan sekali. Iya, bisa sedang berhaji, sedang menjalankan haji perintah Allah. Mungkin gak lagi haji dosa? Mungkin. Mau melakukan apa coba? Bisa, lagi sholat aja bisa jadi dosa. Allahu Akbar. Ngelihat begitu sujud. Subhanallah, ngelihat mungkin jempolnya itu nggak dirapiin kakinya. Langsung teh, ini kayaknya nggak dirapiin, dasar jorok ini, kayaknya nggak tahu dia. Astagfirullah, malah terus saja menghina orang di sampingnya. Kenapa? Bisa jadi maksiat. Iya. Jadi kalau digambarkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwa, paling sulit dalam diri kita itu adalah menjauhi maksiat. Maka orang paling keren ibadahnya dan ahli ibadah adalah orang yang paling pandai menjauhkan dirinya daripada maksiat. Ini kalimatnya yang disebutkan ittaqil maharim takun abadan nas. Lihat lagi, subhanallah ya. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, ini sebagai syarat yang ada. Dan ternyata lihat, setelah menceritakan tentang haji, tentang jihad, langsung Allah siapkan dan ceritakan tentang haji. Masya Allah. Lihat ayatnya. Setelah Allah katakan tentang jihad fi sabilillah, nggak lama dari situ, dari ayat berikutnya Allah katakan punten tentang masalah haji. Simak aja sampai ada kata-kata wa arina manasikana. Seakan-akan
Coba kalau memang sekarang nggak haji, infakkan. Kalau nggak mampu infak kemana, coba infakkan di jalan Allah untuk dirimu. Apa? Haji. Karena ketika haji itu apa coba? Keluar uang nggak kira-kira? Keluar. Masya Allah. Dan punten saya berikan rumus sekarang ini. Kalau dulu orang tua kita mungkin zaman-zaman di atas kita lah gitu ya. Kalau pas sudah menikah, mereka itu tidak daftar haji dulu. Yang penting punya rumah dulu, punya mobil dulu, atau punya apa dulu, punya warung dulu apa. Setelah semuanya baru daftar haji. Dulu begitu kan? Sekarang mah jangan begitu. Kelamaan. Sekarang mah begitu sudah nikah atau sudah apa? Daftar haji dulu. Sambil daftar haji, punya itu, punya ini, punya itu, punya ini. Nunggunya lama sekarang mah. Kalau nunggu punya rumah, lalu nunggu punya mobil, nunggu punya itu, punya ini, baru daftar haji. Aduh, dibadal haji nantinya. Dibadalin haji nantinya. Tapi kalau sekarang, udah daftar aja dulu. Apalagi bisa sekarang, bisa jadi berapa tahun itu? 23 tahun, subhanallah. Bisa lama sekarang, udah daftar aja dulu. Gimana caranya? Nanti itu akan ditarik itu. Dengan rezeki yang adanya, yang Allah berikan. Sekarang udah daftar aja. Daftar aja dulu. Kenapa? Kalau targetnya sekarang jangan dulu pengen punya itu, pengen punya ini, jangan dulu itu. Sekarang targetnya daftar haji. Setelah daftar haji sambil nunggu, ya sudah. Apa coba? Punya itu, punya ini silahkan. Kenapa? Lama nunggunya. Jadi sekarang tinggal dibalik aja rumusnya. Ya, beda dengan rumus yang dulu. Nah punten, kenapa setelah jihad Allah berikan tentang tiba-tiba masalah apa? Haji. Jawabannya, subhanallah, dengan mengatakan ucapannya, punten, karena berhaji ini, masya Allah, itu latihan untuk berjihad. Coba ketika berhaji, capek nggak kira-kira? Mungkin diantara ibu bapak yang merasakan WNA plus gitu ya, tetap aja jalan kaki. WNA plus tetap aja di Arafah. WNA plus tetap aja ngelontar. WNA plus ya udah, yang penting jangan plus penderitaan. Ya, jangan plus dengan kebohongan gitu ya. Kadang-kadang begitu. Pokoknya nanti sesampai di sini dijemput sama ini, nanti pakai ini, tapi terbengkalai. Itu mah subhanallah. Istilahnya plusnya itu plus apa gitu ya. Tapi yang jelas dengan mata enak plus juga jalan-jalan, kepanasan, ngelontar, tawaf ya padat, sa'i ya padat. Semuanya seperti itu. Karena apa? Ya memang demikian. Makanya khususnya seorang wanita ya, jihadnya wanita itu kan 3. Jihadnya wanita itu 3. Jihadnya wanita itu 1 adalah haji. Iya. Yang kedua adalah hamil, melahirkan dan menyusui. Itu jihadnya wanita. Iya. Dan yang ketiga jihadnya wanita itu adalah apa? Taat kepada suaminya. Masya Allah. Taat kepada suaminya. Selagi ketaatannya itu berada di dalam syariat. Ulangi lagi. Jihadnya wanita ada berapa? 3. Yang pertama adalah haji. Itu jihadnya. Yang kedua adalah hamil, melahirkan, menyusui. Itu 3 itu. Paketnya 3. Jangan hamil aja. Nggak melahirkan. Kapan mau lahirnya? Ya, hamil, lahirkan. Habis itu dileparkan. Tidak, menyusui. Itu jihadnya itu. Masya Allah. Lalu yang ketiganya apa? Yang ketiganya adalah taat ala ba'liha ataupun ala zaujiha. Taat kepada suaminya. Ini adalah jihadnya wanita. Jihadnya wanita. Dan kalau seandainya suaminya mengatakan kata-katanya mah jihad yuk, itu artinya mah haji yuk gitu ya. Iya, itu kalimatnya. Kenapa ini kata-kata yang indah? Kenapa jihadnya wanita di sana? Dan punten sekali lagi, setelah Allah sampaikan tentang masalah tadi apa? Jihad, tiba-tiba di situ Allah terangkan masalah apa? Haji. Kenapa? Karena haji ini Masya Allah gambarkan Arafah seperti apa, Mina seperti apa, Muzdalifah seperti apa, tawaf seperti apa, sa'i seperti apa. Dan ini adalah gambaran paling tidak yang namanya haji itu perlu dalam beberapa hal. Hartanya iya, fisiknya iya, ilmunya iya. Haji nggak pakai ilmu ya nggak bisa. Subhanallah. Iya, haji nggak pakai ilmu tuh nggak bisa, harus ada ilmunya. Lalu bukan hanya sekedar ilmunya ada, fisiknya harus ada. Oh, ada fisik, ada ilmu, nggak ada duit, nggak berangkat juga. Tapi 3 ini bisa diraih dengan kesungguhan, dengan cara doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sami'na wa ata'na, diawali dengan taatullah, gitu kan? Taatullah. Karena sekali lagi di juz kedua ini 3 sumber yang ingin digambarkan para ulama, taat kepada Allah, lalu tamyizul ummah, lalu yang ketiganya tadi apa? Taqwa Allah.
Haji ya la'allakum tattaqun, semua sama, la'allakum tattaqun. Lanjutkan. Ternyata dalam suratul Baqarah ini, simpan baik-baik. Masya Allah, tidak ada ya dalam satu surah lengkap di situ rukun Islam hadir di situ semuanya, kecuali dalam suratul Baqarah. Suratul Baqarah tuh rukun Islam tuh full di sana semuanya, bahkan ada keterangan-keterangannya. Silakan saja ayahanda bunda baca suratul Baqarah dari awal sampai khususnya juz kedua ini. Masya Allah itu menerangkan tentang rukun Islam yang padat, yang lengkap, dan tidak ada surat yang lengkap menceritakan tentang rukun Islam kecuali ada dalam suratul Baqarah. Itu suratul Baqarah. Di sini dengan mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah fa ahkamu siyam. Tentang masalah ibadah saum ada dalam suratul Baqarah. Masya Allah. Dalam urusan haji ada dalam suratul Baqarah. Dalam masalah infak zakat ada dalam suratul Baqarah. Semua ada dalam suratul Baqarah. Sampai kalimatnya, Masya Allah, kalimat tentang masalah apa ya? Keimanan ada, masalah sholat ada. Tentang masalah rukun iman saja ada. Di antaranya, walladzina yu'minuna bil ghaibi, yuqimuna sholata, marazaqnahum yunfikun. Semuanya ada. Jadi, rukun Islam itu lengkap semuanya nampak dan ada di mana? Di suratul Baqarah. Ada, nampak di suratul Baqarah. Masya Allah. Bahkan lihat ada kata-kata, waqimus sholata wa atuz zakat. Ada, hafidhu ala sholawati wassalawatil wusta. Salat wusta itu salat apa ya? Salat wusta salat apa? Salat asar gitu ya. Ya gini, wusta itu tengah. Kalau dikatakan wusta ini tidak bisa disebut wusta kecuali kalau ganjil. Kalau 3, 1, 2, 3 berarti wustanya mana? 2. 1, 2, 3. Wustanya itu apa? 2. Kalau 5 wustanya apa? Di mana nih? 3. Ya ini kan 5, 3 gitu kan. Kalau 7 wustonya mana? 4. Jadi kalau dikatakan wusto berarti menunjukkan kalau wusto itu di tengah. Artinya seimbang kanan dan seimbang kiri. Itu wusto. Berarti bisa dipastikan itu adalah ganjil. Bukan genap. Iya. Nah kalau seandainya wusto dari 5 ini berarti apa? Ini 3. Nah sekarang ngambilnya di mana? Tengahnya itu terserah mau di mana tengahnya. Kalau misalnya saya katakan apa nih ada tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak usah tiang, ini semuanya genap nggak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ini mah genap ya. Tapi yang saya kasih contoh lagi, misalnya punten, wusto nih ya. Ada yang mengatakan asar. Iya. Ada juga yang mengatakan bukan asar. Coba wusto sholat tengah. Kalau kita mulai dari awal syariatnya sholat. Pertama kali sholat disyariatkan sholat apa? Duhur. Duhur. Asar. Maghrib, isya, subuh. Berarti wustonya apa itu? Maghrib. Bisa dipahami ya? Itu maghrib. Iya. Kalau seandainya, sekarang sebutkan. Iya. Sholat wustonya ini. Awal malam dan awal siang. Kalau siang itu adalah di subuh zuhur, ya kan? Malam maghrib isya, berarti wustonya apa? Asar. Bisa dipahami itu ya? Wustonya asar. Jadi kita tergantung kita memulainya dari mana. Ya kalau misalnya mengatakan makanya ada maghrib, ada yang mengatakan oh maghrib, ada yang mengatakan asar. Di sini perbedaan pendapat yang ada. Iya, ada juga yang menyatakan kata-katanya yang dibacakan kalau maghrib isya, subuh, itu kan. Ada juga yang menyatakan kemarin, Masya Allah luar biasa para ulama dengan mengatakan wusto ini tergantung kemana letaknya. Contoh, dalam sehari kita berapa rakaat ya? 17. Nah tengahnya 17 yang mana itu? Tengah 17 mana itu? 17. Liar ngitung-ngitungnya dong, nggak usah jadilah. Liar lah. Pokoknya begitu di tengahnya ini, tergantung mau mulainya dari mana. Ternyata begitu dulu, ada yang di zuhur, iya, wustonya itu di mana. Dan masing-masing punya dalil, gitu ya. Ada matan buat saya wustonya di asar. Kenapa? Karena saya mulainya dari sini. Kalau saya sih wusto di maghrib, karena mulainya dari sini. Kalau saya wusto di isya, karena saya mulainya di sini. Kalau saya wusto di mana? Saya wustonya itu di zuhur, karena mulainya dari sini. Tergantung di mana dia mulai menghitungnya. Iya. Dari mana mulai satunya tuh di mana? Bidayahnya tuh di mana?
Seperti itu. Namun ala qaul arjah para ulama banyak yang mengartikan wusta ini adalah punten. Kapan? Asar. Iya, banyak menyatakan itu adalah asar. Menyatakannya itu adalah asar. Wallahu a'lam. Iya. Kita lanjut lagi. Lihat, ada setelah semuanya, lihat perintah sholat, perintah puasa, perintah jihad, perintah bab waris ada. Ya, di awal-awal kita sampaikan kan? Perintah juga masalah bab waris tadi disampaikan, perintah tentang wasiat, perintah tentang masalah haji, perintah tentang masalah jihad gitu ya. Tentang masalah jihad, punten, ini semuanya harus dipahami, jangan diambil satu-satu. Maka langsung Allah sampaikan di ayat berikutnya, udkhulu fis-silmi kafah. Masya Allah. Itu setelah Allah terangkan semuanya itu. Setelah Allah terangkan ini tentang masalah yang namanya itu apa namanya? Sedekah, salat, puasa, dari mulai kiblat. Masya Allah, terus sampai menyatakan tentang jihad, tentang haji. Ternyata Allah katakan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ambil semuanya. Jangan senang sedekahnya saja. Jangan senang salatnya saja. Jangan senang hajinya saja. Jangan senang apanya saja, tapi udkhulu fis-silmi kafah. Iya, maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain dalam kalimatnya ada firman Allah Subhanahu wa taala yang gini apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Iya, dengan mengatakan apakah engkau ini mengimani terhadap sesuatu yang lain, mengikuti yang lain tapi tidak mengikuti yang lainnya, berarti udkhulu fis-silmi kafah ini artinya sempurnakan, ambil semuanya. Jangan sampai dilepaskan. Ini ya, udkhulu fis-silmi kafah. Unik ya, sekarang kita memahami pelajaran. Lihat, ulangi lagi, ini masih di juz keduanya. Pertama, tadi taatullah. Iya. Yang keduanya, bukan hanya sekedar taatullah, tapi tamyizul ummah. Iya. Makna tamyizul ummah itu adalah kemandirian umat. Gak sama dengan yang lainnya. Saya itu taqwallah. Yang baru kumpul kita saat ini, ingin menyampaikan bahwa Islam memiliki kemuliaan, kekuatan, benteng, itu adalah jihad. Dan ini adalah ayat pertama kali Allah izinkan untuk jihad. Setelah jihad, Allah sampaikan tentang masalah haji. Dan setelah haji, Allah juga sampaikan, Masya Allah, yang paling lengkap yang ada di dalam suratul Baqarah menerangkan tentang rukun Islam. Setelah sampaikan rukun Islam, setelah sebelum-sebelumnya ada perintah-perintah dari Allah, Allah katakan udkhulu fis-silmi kafah, masuk secara sempurna. Jangan setengah-setengah. Jangan itu diambil, ini tidak. Jangan dipahami dan ini tidak. Punten sebagai ikhtitamnya. Hancurnya, ramenya, berantakannya, repotnya, ributnya yang ada di depan kita itu adalah karena kita tidak memiliki yang mungkin secara kafah tidak memilikinya. Iya. Ketika bertanya kepada seseorang, akan membenarkan apa yang dipahaminya saja. Tapi kalau dia kafah, dia akan menyatakan kalimatnya, saya pahamnya begini, tapi saya tidak tahu dengan dalil yang mereka punya. Coba Anda tanya kepada dia seperti apa dalilnya. Mungkin saya tidak tahu dengan dalil yang dia lakukan. Tapi terkadang yang ada, saya dalilnya gini, itu salah, sekolahnya juga di mana itu, nggak ngerti kali, kurang gaul dia, kurang baca Quran, kurang dia belajar, itu yang jadi rame. Iya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi akan ributnya yang ada. Kenapa? Tidak kafah di dalam masalah syariat. Kafah itu udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam syariat Islam secara sempurna, karena kalau sudah berada di dalamnya, orang yang kafah di dalamnya akan bisa memakmurkan, menenangkan, mendamaikan sesuatu yang dalam keadaan ribut. Kenapa? Kita perlu tuh orang yang kafah. Kafah. Caranya kalau tidak tahu, ya sudah. Tapi ada yang berpendapat begitu, akui saja. Saya belum tahu masalah itu ya. Tapi coba Anda tanya kepada yang bersangkutan. Kali aja saya pun belum tahu masalah itu. Berarti jangan pernah menutup daripada pendapat lain. Kalau kita sudah paham, jangan dikunci. Kenapa? Buka tetap. Kenapa? Jangan-jangan punten kita bisa memahami dari pendapat lain. Kalau sudah dipahami, nyaman. Tenang, karena hidup di dunia ini pasti akan selalu ada berbeda pendapat. Jangan jauh-jauh. Suami istri suka ada berbeda pendapat nggak? Iya, apalagi dengan yang lain nggak pernah ketemu.
Ini maksudnya lain, ini maksudnya lain. Tolong pahami apa yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Dan punten, pegang baik-baik ya. Udkhulu fis silmi kafah. Kenapa? Untuk mendamaikan suasana yang ada. Untuk menenangkan suasana yang ada. Kafah. Kalau sudah kafah nyaman. Contoh paling gampang ini. Misalnya ada orang yang datang ke Salman Al-Farisi, datang ke sini. Iya. Datang kemari, masuk hanya mau kemana? Saya mau ke Masjid Salman. Iya. Tiba-tiba cuma di gerbang aja dia nongol. Oh, ini Masjid Salman, di sananya ya udah pulang lagi. Ketika ditanya, bagaimana masjid itu? Ya depannya cuma ada satpam masuk ke dalam, jalannya lurus ada ke kanan. Nggak tahu masjidnya. Cuma saya itu saja. Dia nggak kafah, nggak masuk sini. Ada yang masuk, nggak masuk ke dalam, cuma lihat depannya saja. Gimana Masjid Salman itu? Ininya apa namanya, ubinnya di depannya ada tulisan Salman Al Farisi, terus ada apa namanya hitam seperti itu. Dia nggak tahu ke dalamnya seperti apa. Nah kalau tidak tahu, terus ada orang yang ke dalam, di dalamnya itu juga ada, pas di imamnya itu juga itunya hitam. Kalau dia tidak tahu, jangan bilang mengatakan kata-katanya, ucapannya, nggak ada, nggak begitu kok. Dia aja nggak masuk ke dalam. Iya. Tapi kalau dia masuk ke dalam, iya memang begitu, saya juga tahu. Terus pintunya Masjid Salman itu ada satu. Kenapa? Karena dia baru satu masuknya. Tapi kalau sudah ada dia masuk ke 3 pintu, ketika ada mengatakan 1, dia katakan 3 kok. Lalu dengan mengatakan 1, kamu masuk di mana? Saya masuk dari sebelah kanan. Oh iya, di sebelah depan ada, kiri ada. Dia bilang, nggak ada. Jangan bilang nggak ada, buktikan, benar ada nggak? Jangan menutup dulu dari apa yang dia telah lihat, sementara dia cuma taunya itu. Datanglah coba ke dalam. Lihatlah. Tafarruj, lihatlah di sini. Oh ada pintunya, bahkan ada jendelanya. Dengan mengatakan jendelanya saja, itu terukir ada Asmaul Husnanya. Itu yang ngerti. Bagi yang tidak tahu. Nggak tahu tuh ada ukir-ukiran gitu jendelanya, tapi saya nggak paham. Ya dia lihatnya dari luar, mana bisa kebaca dari luar. Coba kalau masuk di dalam masjid, ketahuan nggak tulisannya itu? Kalau di luar kebaca nggak itu? Apa itu? Kenapa? Dia ngelihat ukiran jendela itu dari luar. Tapi kalau di dalam, dia bisa memahaminya. Itu gambarannya. Dari secara ini saja bisa keliru. Kenapa? Karena harus kafah. Sama dalam syariat pun, udkhulu fis silmi kafah. Dan unik. Sebagai ikhtitamnya saya sampaikan, punten. Setelah Allah sampaikan udkhulu fis silmi kafah, Allah terangkan masalah keluarga. Allah terangkan masalah keluarga setelah itu. Dahsyat ya. Allah perintahkan dulu sholat, Allah perintahkan dulu haji, Allah perintah masalah jihad, Allah sampaikan tentang masalah sedekah, sampai ini. Tiba-tiba di ujungnya Allah sampaikan, ini loh keluarga. Kok keluarga ditaruh di situ, nggak di awal ya? Apa rahasianya kok keluarga ditaruh di sini? Nggak di awal. Jawabannya adalah minggu depan. Insya Allah Jumat depan maksud saya. Jumat depan kita akan bahas tentang masalah, ya tiba-tiba dari mulai ayat 231 itu khusus tentang masalah keluarga. Keluarga ini dahsyat sekali dalam suratul Baqarah ini ya. Jadi yang akan datang kita bahas tentang masalah iktimalul hajah ahkamul usrah, tentang hukum-hukum dalam keluarga. Iya, ini yang ada karena memang begini yang disampaikan di dalam kitab Khawatul Qur'aniyah. Iya, insyaallah besok juga adalah ataupun Jumat yang akan datang akhir daripada suratul Baqarah insyaallah. Sekaligus nanti mampir kepada ayat kursinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kehadiran kita maju insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, teu ieu meureun. Moyana ieu payet. Abina teu ieu meureun.